Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Angel di Ibadah LPG Kids Ministry. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, jangan lupa tidak boleh makan, tidak boleh sambil main, terus harus fokus sama Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang saatnya kita baca Mazmur 91. Yuk sama-sama kita baca. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan Yesus. Jangan lupa goyangkan ke kanan ke kiri ya, terus tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk semangat yuk adik-adik. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat pada bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Dari awal ya adik-adik ya, Ayub setia. Semangatnya mana? Ayub setia, Abraham taat pada bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Nuh membuat bata, Abraham taat pada bapa. Daniel di dalam goa singa, semua karena kuasanya. Yesus tuh perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus tuh perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bata, Abraham taat pada bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus ku perkasa, berkuasa,
Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau layak dipuja. Katakan, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. apa? Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yuk, gerakannya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal ya adik-adik ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Yuk pakai gerakannya. Dari kiri. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Sekali lagi adik-adik katakan. haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Adik-adik, kita saatnya mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis bersama mama papa di rumah. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, semua dosaku, semua dosaku. Terima kasih, Engkau baik, Engkau menuntun, Engkau menyucikan Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo bersama mama papa di rumah berikan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sama-sama katakan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh beribadah walaupun kami beribadah di rumah saja bersama keluarga tersayang Tuhan, keluarga tercinta. Kami percaya Tuhan sempurna atas setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan melalui kakak-kakak LPG Kids. Tuhan berkati setiap kami sehingga kami bisa melakukannya dengan takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Lewi Kids. Wah, tadi adik-adik udah memuji dan menyembah Tuhan. Keren banget. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil Alkitabnya, duduk yang baik, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Gak ada lagi ya yang sambil makan, sambil tiduran, semuanya harus sikap yang baik. Karena Karina percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada beserta kita. Adik-adik, hari ini Karina akan bercerita tentang seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Jadi cerita kita hari ini Karina mau kasih judul adalah memegang jubahnya dan sembuh. Nah, apa sih cerita dari memegang jubahnya dan sembuh itu? Yuk semuanya sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-8
ayat yang ke-40 sampai dengan 48. Nah, Lewi Kids di sini ceritanya memang Yesus, judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yang Karina akan ceritakan sini adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan itu. Di ayat 40 ya, sama-sama kita baca. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Adik-adik, kita stop dulu di ayat 44. Lihat, iman perempuan ini, dia memberanikan dirinya untuk menjamah jubahnya Yesus. Saat itu juga sakitnya sembuh. Nah, di ayat 45, Tuhan Yesus sadar. Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Di ayat 46, karena Tuhan Yesus kita punya kuasa, Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dariku." Di ayat 47, karena selesaikan sampai ke 48 ya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah, teman-teman Lewi Kids, di ayat 44 yang tadi Karina tekankan, perempuan ini dia begitu percaya. Dia menjamah jubah Yesus dan sakitnya sembuh. Nah, yang luar biasa di sini adalah Tuhan Yesus kita penuh kuasa. Dia penuh, yang pertama Tuhan Yesus punya kuasa. Kenapa? Karena dengan perempuan ini pegang jubahnya aja, perempuan ini bisa sembuh. Ada kuasa yang keluar. Dan di ayat yang ke-48, Tuhan Yesus gak marah ketika perempuan itu mengakui bahwa dia yang tersungkur. Nah, bahkan Tuhan Yesus bilang di ayat 48, maka katanya ke perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah, adik-adik Lewi Kids yang di rumah dan dimanapun kalian berada, Karina percaya kalau perempuan ini disembuhkan dan dia bisa terima kuasa dari Tuhan Yesus. Karina juga percaya kita semua juga pasti disembuhkan karena kebaikannya Tuhan yang tak berkesudahan, yang tak terbatas, dan Tuhan kita itu penuh kasih, penuh kuasa. Sama-sama yuk adik-adik Lewi Kids yang ada dimanapun kalian berada, semuanya kita sikap berdoa. Karina percaya di sini siapapun teman-teman Lewi Kids yang saat ini sedang sedih, sedang berduka, sedang sakit, ataupun sedang bingung, ataupun sedang dalam masalah. Mau mamanya, papanya, saudaranya, adik-adik semua pun, bahkan itu ada dalam diri adik-adik pun, yuk Karina mau berdoa, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasanya Tuhan terhadap perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Tuhan Yesus, kalau perempuan itu bisa disembuhkan, kami juga mau percaya Tuhan, kami mau beriman kalau kami juga akan menerima kesembuhan. Semua kami Tuhan yang mengalami masalah, kami akan menemukan jalan keluar. Kami yang saat ini sedang sedih, Tuhan akan berikan sukacita. Kami yang saat ini sedang bingung, Tuhan akan berikan jalan keluar. Bahkan Tuhan Yesus yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus memberkati ya bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semuanya. Bahkan tim medis Tuhan yang saat ini Tuhan berjuang untuk membantu Tuhan
menyembuhkan COVID Tuhan Yesus. Tuhan bantu, Tuhan urapi, sembuhkan mereka Tuhan yang mengalami sakit COVID Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan bumi kami Tuhan dari COVID-19. Tuhan Yesus juga memberkati untuk Gembala sidang kami Tuhan Yesus, Bapak Niko Natora Harjo Tuhan beserta dengan wakilnya, Pak Totong Tuhan dan juga wakilnya, dan juga Pak Dharma Tuhan, Tuhan memberkati Tuhan, berikan hikmat dari Tuhan, berikan kesehatan. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami, apapun pekerjaan orang tua kami, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati menjadikan berhasil. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, teman-teman Lewi Kids dimanapun mereka berada, mereka tetap setia sama Tuhan, mereka tetap berharap sama Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, berikan semuanya kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, bagaimana tadi dengan firman Tuhannya? Adik-adik menyimak dengan baik kan? Nah, sekarang waktunya kita mau aktivitas. Yuk, yang punya bahan-bahannya kita siapkan ya. Yang pertama, kertas buffalo. Boleh warna apa aja. Yang kedua, origami warna-warni. Kemudian, lem, gunting, penggaris, dan spidol. Untuk buffalonya kita akan membentuk seperti kartu ya. Ukurannya adalah 16 x 10 atau adik-adik bisa bikin kartu sesuai ukuran keinginan adik-adik ya. Tapi seperti ini kira-kira 16 x 10, 17 x 11, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk origaminya kita akan mengguntingnya berbentuk hati ya, berbentuk hati. Ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Ada juga ukuran yang lebih kecil untuk nanti kita menghias di depan kartunya. Terus oh ya, Kak Vivi bikin apa dong hari ini? Kak Vivi nerangin bahan-bahannya tapi belum kasih tahu mau bikin apa. Kita mau bikin yang namanya Spread Love Card. Kenapa Spread Love? Kita harus banyak berbagi kasih. Karena itu dengan cara yang mudah kita bikin bentuk hati banyak-banyak. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bisa ditarik. Wah, keren ya. Yuk kita buat sekarang. Pertama kali tadi sudah digunting ya, berbentuk kartu 16 x 10. Kemudian sisa dari buffalonya, adik-adik ada yang berbentuk panjang. Nah, ini jangan diapa-apain nih. Nanti ini untuk menempelkan hatinya. Kemudian untuk yang kecilnya kita lipat kanan kiri ya, supaya kita kasih tempat buat menaruh yang panjangnya. Ya, kita kerjakan ya. Kita ambil lem. Lemnya juga kita harus hati-hati supaya tidak menempel di baliknya. Jadi kita secukupnya aja. Tutup lemnya supaya nggak kering, kemudian kita tempel kurang lebih ya seperti ini. Ditekan, tekan, tapi celahnya jangan sampai kena lem juga, nanti nggak bisa masuk. Kemudian untuk yang panjang kita ambil, kita taruh dulu, kita ambil hati atau kertas origami yang sudah dibentuk, digunting berbentuk hati, kita lem, dimulai dari bawah. Dari kecil-kecil juga nggak apa-apa. Oh ya, kita ukur dulu ya adik-adik ya, sebelum nanti kita mesti nanti yang awalnya akan dilem sampai sini, jadi yang belakangnya yang akan panjang. Jadi kita masukkan seperti ini, dia harus lebih adik-adik supaya bisa ditarik. Kemudian kita lipat yang ujungnya menyentuh tempat nanti kita akan taruh yang ini seperti ini. Ya, kita ukur biar nggak keluar dari sini. Kita luruskan, kita tekan. Ya, kita lem lagi ya. Untuk lemnya itu sedikit-sedikit karena hanya
Yang pertama nih, contohnya hati yang pertama, tempel. Kemudian yang kedua di atas sedikit. Ya, seperti ini. Kita cari yang ukurannya sedikit lebih besar. Tempelkan lagi, ya. Seterusnya, tempelkan lagi. Semakin berwarna-warni, semakin menarik ya, karena kebetulan origami Kak Vivi hanya tinggal warna ini, jadi adanya warna biru, hijau, pink, merah, seperti itu. Nggak usah takut juga untuk bikin bentuknya, mau besar, mau kecil. Yang penting adik-adik membuatnya rapi ya. Cara membuat hati yang rapi itu biasanya digambar dulu, gini, terus digunting, jadi kanan kirinya sama. Seperti itu. Kita lem lagi. Lagi ke atasnya. Ya, lagi sampai di ujung ya. Ya. Ini lagi. Oke. Terakhir. Ya. Ini untuk kartunya. Kemudian jangan lupa kita lem yang menempel di depan, di belakangnya. Ya. Nah, adik-adik bisa menulis di balik ini. Adik bisa menuliskan kalau ingin diberikan ke orang lain, kita bisa menuliskan pesan, kemudian bisa menuliskan ayat hafalan dan sebagainya. Nah, biar ini sebelah sini nggak kosong, adik-adik bisa menempelkan hati yang lebih kecil. Jadi adik-adik juga gunting dari sisa-sisa yang ada, ya, supaya lebih menarik. Ya, ini di depannya aja. Nah, seperti itu ya. Kita lihat nanti adik-adik bisa menuliskan tulisan ini, lem di balik sini. Adik-adik bisa menuliskan tulisan pesan atau ayat hafalan, ataupun bisa menulis misalnya apa yang ingin adik-adik lakukan rencana selama tahun 2021. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, selesai. Kita sudah mengerjakan kartu Spirit Love Card. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah melompat buat Tuhan, sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dari kakak-kakak LPG Kids. Nah, sekarang saatnya kita apa? Nah, betul banget. Kita saatnya memberi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak Angel yakin di saat adik-adik memberi, Tuhan Yesus juga memberkati setiap mama, papa, juga adik-adik. Nah, nomor rekening gereja kita ada di sini. Akhirnya kita sudah di penghujung ibadah kita adik-adik. Jangan lupa minggu depan tetap ibadah online di LPG Kids Ministry. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.